Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Sapa Indonesia akhir pekan. Saudara, kuasa hukum Misri Puspitasari tersangka kasus kematian Brigadir Nur Hadi yang melibatkan dua atasannya bilang kliennya berada di kamar mandi saat peristiwa tewasnya Brigadir Nur Hadi. Kuasa hukum Misri menegaskan saat kejadian Misri berada di kamar mandi villa sekitar 20 menit sehingga tidak mengetahui apa yang terjadi. Namun saat keluar tiba-tiba ia melihat korban sudah berada di dasar kolam dan langsung memanggil tersangka yang tidur di kamar yang berada tepat di depan kolam. Antar rentan waktu 18.20 ya sampai dengan 19.55 itu 3 kali total Ibda HC bolak-balik masuk ke Villa Teke. Ini berarti bahkan setelah video itu Villa Teke video 19.55 ada 1 kali dia datang masuk, kemudian Misri bangunkan Kompol Yogi, baru Misri masuk ke kamar mandi. Berarti rentan waktu 20 menit itu dia masuk kamar mandi yang hanya ada di situ ada di situ Nur Hadi sama Kompol Yogi. Kasus kematian Brigadir Nur Hadi terus diselidiki dan saat ini Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat tengah meneliti dan mempelajari berkas perkara 3 tersangka. Sementara itu Kapolri memastikan akan menindak tegas 2 personel Polda NTB jika terbukti terlibat. Duka mendalam dirasakan Elma Agustina karena harus kehilangan suami tercintanya, Muhammad Nur Hadi. Nur Hadi tewas di tangan 2 orang atasannya, yakni Kompol Imade Yogi Purusa Utama dan Ibda I Gede Haris Chandra di Gili Trawangan, Lombok Utara. Begitu dikabarkan Nur Hadi meninggal karena tenggelam, keluarga langsung curiga karena ada luka yang ditemukan di tubuh dan kepala korban saat keluarga memandikan jenazah. Keluarga menduga adanya rekayasa dalam penanganan kasus tewasnya Nur Hadi. Elma berharap ada keadilan untuk suaminya dan para pelaku dihukum seberat-beratnya. Biar bisa terungkap semuanya, sejelas-jelasnya siapa yang menjadi tersangkanya itu dihukum sesuai hukumannya gitu. Biar kita juga mendapat keadilan gitu. Mbak nggak percaya itu. Tidak percaya. Jadi Mbak nggak percaya dia mengkonsumsi obat-obat minuman keras. Apalagi mengkonsumsi obat-obat terlarang. Selama sepekan ke depan, Kejati NTB akan meneliti berkas perkara yang telah diserahkan tim penyidik Polda NTB terkait kasus kematian Brigadir Nur Hadi. Menurut Asisten Tindak Pidana Umum Kejati NTB, Irwan Setiawan Wahyudi, pihaknya menyiapkan 5 orang jaksa terbaik di Kejaksaan Tinggi NTB untuk menangani kasus ini. Berkas ketiga tersangka dengan dakwaan pasal 351 ayat 3 dan pasal 359 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Dan tidak menutup kemungkinan pasal yang disangkakan terhadap 3 tersangka bisa berubah. Sementara 3 orang dengan dakwaan yang seperti yang disampaikan di mass media itu 351 ayat 3 dan 359. Sudah sesuai belum Pak? Masih kita pelajari ya, tinggal 7 hari lagi masih kita bikin kesimpulan. Kalau dari data-data itu Pak bisa jadi nanti pasalnya bisa berubah atau apa? Bisa, segala kemungkinan bisa. Ya tergantung hasil penelitian nanti. Kita sudah tetapkan jaksa penelitinya yang jaksa-jaksa yang mumpuni lah, jaksa-jaksa senior. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan akan menindak tegas 2 personil Polda NTB yang diduga terlibat dalam kematian Brigadir Nur Hadi. Selain dipecat, mereka juga akan dipidanakan jika terbukti bersalah. Konsisten terkait dengan anggota yang melanggar, apabila terbukti, proses, pecat, pidanakan. Sudah jelas dan ini berlaku sampai sekarang. Termasuk dengan kasus yang di NTB, Pak? Ya, saya kira sama. Brigadir Nur Hadi ditemukan tewas di kolam renang sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara pada 16 April lalu. Dalam upaya mengungkap penyebab tewasnya Brigadir Nur Hadi, polisi telah melakukan ekshumasi. Saat ini, Polda NTB telah menetapkan 3 tersangka, yakni 2 polisi dan 1 perempuan. Tim Liputan, Kompas TV.